Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Tanagila dengan NPM 243510317. Sesi pertama tuh bentuk Grab e-commerce. Pertama tuh langkah install dari. Jadi berikan ini tuh digunakan untuk koneksi dari Python ke Neo4j. Ada untuk menampilkan hasil query sebagai tabel. Nah, yang kedua ada import query. Jadi query ini memanggil library yang akan digunakan sepanjang praktikum. Ketiga ada isi koneksi Neo4j. Jadi password dapat dibaca dari file .env jika tersedia atau dimasukkan secara manual saat sel jalankan. Nah, outputnya kayak gini. Jadi kita masukkan tadi di sini. Langkah keempat, hubungkan Python ke Neo4j. Jadi saat ini membuat koneksi dari Python ke Neo4j. Nah, jika koneksi berhasil, akan muncul pesan koneksi berhasil. Nah, jika dijalankan, sini bakal muncul koneksi berhasil outputnya. Langkah 5, buat fungsi query. Dengan ini, fungsi run query digunakan supaya kita tidak menulis kode koneksi berulang-ulang. Parameter cipher query cipher yang akan dijalankan. Parameters data dari Python yang dikirim ke query cipher. Output fungsi ini adalah data frame, sehingga hasil query mudah dibaca sebagai tabel. Nah, langkah 6, test query. Jadi, saat ini menjalankan query paling sederhana untuk memastikan Python sudah bisa mengirim perintah ke Neo4j. Jadi, outputnya bakal Python sudah terhubung ke Neo4j statusnya. Langkah ketujuh, kosongkan database di awal. Nah, codingan ini, sel ini menghapus semua node dan relationship pada database aktif. Outputnya bakal database aktif sudah dikosongkan. Langkah 8, siapkan data e-commerce. Jadi, pada data sesi 1 dibuat langsung di Python menggunakan list berisi dictionary. Data yang disiapkan yaitu customers, categories, product, dan purchase. Nah, ini akan menyimpan datanya. Langkah 9, memahami customers dan unwind. Jadi pada cipher, tanda $ digunakan untuk membaca parameter yang dikirim dari Python. Customers di sebelah kanan adalah variabel Python. Customer di dalam dictionary adalah nama parameter yang dikirim ke cipher. $customer di cipher membaca parameter tersebut. Kalau unwind, $customer asrow memecah list menjadi baris-baris data. Setelah unwind, setiap dictionary dibaca sebagai row. Contohnya, row customer ID sama dengan bla 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 bla. Kalau iterasi keduanya, row customer ID sama dengan C2 bla 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 bla. Jadi, unwind sangat berguna ketika ingin memasukkan banyak data sekaligus dari Python ke Neo4j. Ini codingannya. Nah, ini outputnya. Langkah 10, masukkan customer. Jadi, query ini membuat node customer dari list customer. Oke, kita lanjut ke langkah 11, masukkan kategori. Jadi, query ini membuat node kategori. Setiap kategori dibuat berdasarkan kategori underscore ID. Outputnya, masukkan produk dan hubungkan ke kategori. Jadi, query ini tuh membuat node produk dan menghubungkannya ke node kategori. Jadi merge to mencari kategori produk, merge to membuat atau memakai node produk yang sudah ada. Kalau merge jp in kategori cat membuat relasi produk ke kategori. Outputnya kayak gini. Langkah 13, masukkan transaksi pembelian. Jadi query ini tuh membuat relationship book dari customer ke produk. Jadi berarti jumlah produk yang dibeli, dia tuh tanggal pembelian. Tabel totalnya, outputnya kayak gini. Langkah 14 tuh cek jumlah node. Jadi query itu menghitung jumlah node berdasarkan label. Jadi gunakan hasilnya untuk memastikan data sudah masuk ke Neo4j. Codingannya, ini outputnya. Langkah 15, tampilkan semua transaksi. Jadi query ini tuh menampilkan semua pola customer ke book dan ke produk. Jadi nilai subtotal dihitung dari quantity dikali price. Output
Jadi codingan itu query ini menjumlahkan quantity pembelian untuk setiap produk dengan nilai total sold. Total underscore sold terbesar akan muncul di bagian atas. Nah, itu di bagian atas nih, yang besar. Lalu 17 total belanja per customer. Jadi ini tuh query ini menghitung total belanja setiap customer. Di rumus itu total underscore landing sama dengan spending sama dengan jumlah pembelian dikali harga produk. Outputnya langkah 18 filter transaksi customer. Di sel ini menampilkan transaksi dari satu customer tertentu. Nah, bagian yang boleh diubah tuh customer ID. Outputnya bakal seperti ini. Langkah 19 itu rekomendasi produk sederhana. Jadi query ini membuat rekomendasi sederhana berdasarkan kategori produk yang pernah dibeli customer. Outputnya nih, sari wireless 1 nih. Langkah 20 tambahkan transaksi baru. Jadi sel ini itu untuk menambahkan satu transaksi baru. Jadi ini kalau misalnya udah ditambahkan transaksi barunya, outputnya bakal jadi seperti ini. Angka 21, cek ulang produk terlaris. Jadi setelah transaksi baru ditambahkan, jalankan query ini untuk melihat apakah peringkat sesi 2 sudah dihapus outputnya. Jadi yang sesi 2 tuh import data musik streaming dari si CSV. Oke, jadi ini tuh menggunakan file CSV sebagai sumber data, dibuat lebih dekat dengan kebiasaan digital populer tentang musik streaming. Jadi file yang digunakan tuh ini, kalau yang buat lalu pada sesi 2 diberi akhiran CSV supaya tidak konflik dengan data sesi 1. Oke, ini outputnya, ini codingannya. Jadi hapus note khusus sesi 2. Jadi sel ini hanya menghapus note yang berhubungan dengan sesi 2. Data sesi 1 tetap aman karena labelnya berbeda. Nah, baca file CSV. Dan itu sel ini membaca file CSV menggunakan pandas. Oke, jadi baca menggunakan pandas. Ubah data frame menjadi list dictionary. Nah, jadi codingan itu Neo4j menerima data parameter dengan mudah dalam bentuk list dictionary. Setiap baris CSV akan menjadi satu dictionary. Import genre dari CSV. Jadi query ini membuat node genre CSV berdasarkan kolom genre. Jadi digunakan supaya genre yang sama tidak dibuat berulang kali. Outputnya genrenya. Import artis dari CSV. Nah, query ini membuat node artis CSV berdasarkan kolom artis berdasarkan nama. Import listener dari CSV. Jadi query ini membuat node listener CSV. Listener dan city ID sama ini juga. Oke. Langkah import song dan hubungkan ke artis serta genre. Jadi query ini membuat node song CSV lalu menghubungkannya ke artis dan genre. Ini artis dan genre, outputnya bakalan ada ID, song, artis, genre sama mood. Langkah 8 tuh import relationship listening. Jadi query ini membuat relationship listening dari listener ke song. Listener ke song. Outputnya. Validasi node tanpa relasi. Jadi sel ini memastikan semua sesi 2 memiliki 5 satu relationship. Jika tabel kosong atau muncul pesan bahwa semua node punya relasi, berarti struktur graph sudah rapi. Jadi semua node sesi 2 sudah punya relasi. Oke. Langkah 9, cek hasil import. Query ini menghitung jumlah node sesi 2 berdasarkan label. Berdasarkan label nih. 6, 4, 5, dan 6. Langkah 10, tampilkan semua aktivitas listening. Jadi query ini menampilkan data listening lengkap dari listener, song, ke artis dan genre. Listener, song, artis, genre, play account. Outputnya. Lagu paling sering diputar. Query ini menjumlahkan play account untuk setiap lagu. Total play paling sering diputar. Di langkah 12, genre paling populer. Sama ini menjumlahkan play underscore on berdasarkan genre. Berdasarkan genre, outputnya genre dan total play. Listener paling aktif. Query ini mencari listener dengan total play count terbesar. Listener total play terbesar 11. Rekomendasi lagu berdasarkan genre. Jadi query ini memberi rekomendasi lagu berdasarkan genre yang pernah didengar listener. Genre pop happy. Nah, tutup koneksi. Jadi setelah pertemuan selesai, koneksi Neo4j perlu ditutup. Jadi ini codingannya. Koneksi Neo4j ditutup.
Nah, kita akan lanjut ke tampilan Neo4j. Setelah codingan tersebut dirunning semua, kita masuk ke Neo4j dan kita open. Terus ketik codingan image, return and limit, dan kita jalankan. Jadi beginilah tampilan dari codingan yang telah kita buat tadi. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.